Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara dua wanita cantik, teman-teman. Yang satu adalah juara dunia, sementara yang satunya pemain catur terbaik wanita sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Hou Yifan melawan Judith Polgar. Oke, langsung saja kita ke partainya. Hou Yifan putih, Judith Polgar hitam. Hou Yifan mengawali dengan pion E4, dibalas Judith Polgar pertahanan Sisilia, pion C5. Kuda putih ke F3, pion hitam E6. Putih menantang pertukaran dengan membawa pion ke D4. Penawaran diterima, pion memukul pion, lalu kuda putih membalasnya. Judith Polgar kini mengembangkan kudanya pergi ke C6 menawarkan pertukaran. Jawaban dari putih adalah kuda ke C3, tidak menerima penawaran pertukaran. Pion hitam ke A6, lalu gajah terang putih E2. Kuda hitam G bermanuver ke E7, lalu gajah gelap putih ke F4. Kuda hitam kini mengancam gajah putih, dibalas putih dengan memukul kuda di C6. Pion membalasnya, lalu gajah gelap putih menawarkan pertukaran di petak D6. Gajah gelap hitam menerima, gajah pukul gajah, dan menteri putih membalasnya. Posisi menteri putih ini menghalangi jalan rokade buat hitam, sehingga hitam membawa menterinya ke E7 menawarkan pertukaran, dan dijawab putih dengan rokade pendek, sehingga bentengnya melindungi menteri di D6. Menteri hitam memukul menteri putih dan benteng membalasnya. Mungkin karena sudah ada penyederhanaan perwira, sehingga hitam tidak melakukan rokade pendek. Ia membawa rajanya ke E7 mengancam benteng putih. Benteng putih tidak lantas pergi, namun ia membawa rekannya untuk melindungi di D1. Kuda hitam bermanuver ke F4 mengancam gajah putih, sekaligus ingin menempati petak D5. Kuda ke petak D5 itu bukanlah pengorbanan ya teman-teman, karena jika pion E memukulnya, maka benteng putih menjadi gratis, termakan oleh raja hitam. Sehingga putih memilih gajah ke F3, dan ini bukanlah langkah kesalahan, karena jika kuda pergi ke D5 sekarang, maka pion akan memukulnya. Lalu raja memukul benteng, pion kembali memukul pion di C6. Raja hitam harus pergi karena tersekak oleh benteng di D1. Ia pergi ke C7. Lagi-lagi pion putih memukul pion di D7. Pion ini dilindungi oleh benteng dan sedang mengancam gajah terang hitam. Sementara gajah terang putih sedang mengancam benteng di A8. Kalkulasi yang begitu panjang oleh Hou Yifan ini ternyata terbaca oleh Judith Polgar, sehingga Judith Polgar menunda kudanya untuk pergi ke D5. Ia membawa bentengnya terlebih dahulu ke B8. Karena rencana terbaca, maka putih benteng ke D2. Lanjut hitam melindungi kuda, pion G5, putih kuda A4. Hitam menawarkan pertukaran pion, dan putih mengancam kuda di G3. Kuda pergi ke G6. Benteng putih E1, raja F6. Gajah terang putih ke H5 mengancam kuda, dibalas hitam juga mengancam kuda, benteng B4. Kuda putih ke C3, disusul pion hitam D4, lagi-lagi mengancam kuda putih. Kini putih membawa pionnya ke E5 skak, sehingga dipukul oleh kuda hitam. Kuda putih menempati posisi pion tadi di E4 skak, sehingga raja kabur ke E7.
kuda putih memukul pion yang gratis di G5 dan pion H mengancam kuda. Kuda putih ini menukarkan kudanya dengan memukul pion, dibalas gajah dan benteng memukul kuda di E5. Jika kalian bertanya, mengapa hitam tidak memukul kuda dengan menggunakan rajanya sehingga ia tetap bisa melindungi kuda di E5? Maka jawabannya adalah pion putih F4 mengancam kuda dan kuda dipastikan akan hilang. Lanjut benteng hitam ke D8, lalu putih pion ke F4 melindungi benteng. Benteng hitam ke B5 menawarkan pertukaran, benteng putih E2 melindungi benteng di E5. Raja hitam melepaskan pin-pinan oleh benteng, pergi ke F6, dilanjutkan gajah putih ke F3. Pion hitam ke C5 dan pion putih mengancam benteng di A4, sehingga benteng pergi ke B4 mengancam pion balik. Benteng putih pukul pion di C, benteng hitam pukul pion di A. Lanjut putih, lagi-lagi pion ke B3 mengancam benteng, sehingga benteng pergi ke B4, mempertahankan perlindungannya terhadap pion di D4. Gajah terang putih kini pergi ke E4. Dengan ide ia ingin pergi ke D3, mengancam pion di A6, melindungi pion C2 sekaligus menghadang laju pion D4. Gajah hitam mengancam benteng di G4, benteng pergi ke E1, benteng hitam ke D6, diteruskan gajah putih sesuai rencana pergi ke D3. Gajah hitam turun ke G7, lalu putih benteng ke E5. Gajah hitam E6 dimainkan, lalu putih membawa rajanya ke D2 membantu penyerangan. Benteng hitam mundur ke B6, lalu benteng putih A5. Benteng hitam C6, benteng putih A4. Benteng hitam kembali ke B6, dan kini benteng putih mengancam pion ke E4. Gajah hitam mengancam benteng, lalu benteng memukul pion di D4 dan benteng hitam ke E6. Gantian gajah putih yang mengancam benteng ke C4, benteng pergi, lalu benteng putih ke A5. Di posisi ini Hou Yifan ingin menukarkan gajahnya dengan gajah memukul pion di F7. Setelah raja membalasnya, maka gajah hitam akan tumbang di F5. Oleh karena itu, gajah hitam pergi dulu di C8, sehingga gajah putih kembali ke D3. Gajah hitam ke E6, benteng putih ke D8. Lagi-lagi gajah kembali ke C8, lalu benteng putih D5. Sekali lagi gajah kembali E6 dan benteng bermanuver ke H5 mengancam pion. Raja melindungi pion hingga akhirnya sampailah kita pada langkah yang begitu powerful oleh Hou Yifan sehingga memaksa Judith Polgar untuk menyerah. Kira-kira langkah seperti apa teman-teman? Jika kalian ingin mencoba, silahkan pause video ini. Pion F ke F5 mengancam gajah hitam. Selamat buat teman-teman yang berhasil menemukan langkah tersebut. Langkah yang begitu taktis sehingga cukup sulit ditemukan di langkah middle akhir menuju ending game. Lalu seperti apa sih jika permainan ini diteruskan? Kok bisa langkah itu sepowerful itu hingga membuat Judith Polgar menyerah? Ya mungkin tidak sepowerful yang teman-teman bayangkan. Namun ingat teman-teman, bahwa ini permainan sudah menuju ending game. Tentunya satu perwira akan sangat berguna, bahkan satu pion pun akan sangat berguna di ending game. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan permainan ini. Gajah terancam tentu ia pergi. Dan sadarkah kalian bahwa tidak ada petak aman lagi buat gajah hitam? Satu-satunya petak yang paling aman adalah ia harus ke C8. Sehingga itu dilakukan, lalu sekak oleh pion kepada raja. Satu-satunya jalan raja adalah dengan memukul pion. Benteng pukul gajah, benteng pukul benteng, benteng putih pukul pion sekak,
otomatis raja pindah dan benteng hitam di B6 tumbang oleh benteng putih. Jika sudah seperti ini, hitam melanjutkan hanyalah akan menyiksa diri sendiri, sehingga hitam memilih menyerah mengaku kalah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan sebarkan video dan channel ini. Jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk memberi kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Seperti biasa di terakhiran, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.